Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 12 Januari 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Mazmur yang ke-9. Kiranya firman Tuhan yang kita baca memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian bacaan kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur atas kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan percayakan hari yang baru untuk kami menjalaninya. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami dapat memahaminya sehingga menerangi hati dan pikiran kami. Engkau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan tak kala firman Tuhan digenapi. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia pasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen memiliki ciri khas yang seharusnya muncul dalam hidup, yakni bersyukur. Bersyukur adalah kunci di dunia dan di akhirat. 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan mengatakan bagi kita sekalian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur merupakan wujud ungkapan perasaan terima kasih kepada Tuhan atas semua kenikmatan dan anugerah yang setiap hari kita merasakannya. Namun tidak jarang kita semua luput dan seringkali lupa untuk bersyukur. Apalagi ketika kita sedang mendapatkan masalah, ketika kita menghadapi pencobaan yang sedemikian berat, pergumulan yang belum terselesaikan. Ucapan syukur tidak kita ucapkan, tetapi seringkali kita mengucapkan sukar terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Kadangkala juga ketika kita sudah melewati cobaan tersebut, artinya pergumulan itu telah terjawabkan, ya, kita justru sering lupa siapa yang selama ini menolong dan menyertai dan memberikan jalan keluar terhadap persoalan ataupun pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari pemazmur dalam Mazmur yang ke-9. Pemazmur sangat bersyukur. Dia juga tahu kepada siapa dia harus bersyukur. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ungkapan syukur ini tidak selalu hanya diwujudkan dengan kata-kata, namun juga harus terimplementasi dalam tindakan sehingga benar-benar bermakna dan meresap hingga relung hati. Di dalam bait yang kedua dan ketiga mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Pemazmur sangat mensyukuri keadaannya karena kekuatan Tuhan musuhnya mundur. Tuhan membela perkara dan haknya. Tuhan menghardik bangsa-bangsa dan membinasakan orang fasik. Musuh telah habis binasa. Di dalam bait yang keempat sampai yang ketujuh ini ungkapan rasa syukur dari pemazmur. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa.
Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah rasa syukur yang dialami oleh pemazmur. Kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, pemazmur juga bersyukur bahwa tahta Tuhan bersemayam sampai selama-lamanya. Tuhan disebut hakim, tempat perlindungan, yang selalu ingat kepada orang-orang yang tertindas, juga mengasihi dan melihat kesengsaraan umatnya. Dan dia mengangkat dari pintu gerbang maut keselamatan yang daripadanya diberikan kepada setiap orang yang percaya. Ia memperkenalkan dirinya. Demikian juga pemazmur bersyukur orang miskin dan orang sengsara tidak dilupakan Tuhan. Itu di dalam bait yang ke-8 sampai 19 merupakan ungkapan syukur dari pemazmur. Rasanya ungkapan syukur itu memang tidak ada habisnya. Pemazmur bersyukur karena pengharapan akan bangkitnya Tuhan dan ketakutan serta kekalahan manusia yang selama ini merajalela. Pengharapan akan terjadi kehancuran kekuatan manusia dan dunia oleh karena kekuatan ilahi yang kekal. Perhatikan di dalam bait yang terakhir 20 dan 21. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Marilah kita merenungkan ada dua nasihat dari Mazmur 9 ini. Yang pertama, jangan lupa untuk bersyukur. Bagaimanapun keadaan kita, sejatinya semuanya itu adalah karunia Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ingat bahwa Allah menyertai dan bekerja terhadap segala sesuatu yang kita alami. Dan bagi setiap orang yang merespon setiap pernyataan dan penyertaan Tuhan, dia akan melihat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Sehingga bagi orang percaya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dan yang kedua, nasihat dari Mazmur 9 ini adalah jangan selalu melihat ke atas. Cobalah lihat ke bawah. Masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Memang bersyukur ini merupakan satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Sehingga kita mampu bersyukur khususnya dalam situasi kondisi yang menurut ukuran manusia tidak ada alasan untuk bisa bersyukur terhadap kondisi itu. Misalnya dalam kondisi sakit, dalam kondisi kita tidak memiliki uang, kondisi pergumulan berat, ya. Mana mungkin ucapan syukur itu muncul dalam diri kita? Tapi di sini kita mau belajar bagaimana orang percaya memiliki kekuatan untuk tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Sekali lagi saya mau bacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau dikatakan yang dikehendaki Allah, berarti itulah yang dimau Allah, diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah bagi orang-orang yang ditebusnya? Mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih keselamatan yang sudah pasti yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Itulah alasan utama mengapa kita bersyukur dalam hidup ini. Orang yang bersyukur hatinya senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera. Orang yang bersyukur hatinya senantiasa tidak habis-habisnya kesabaran. Karena dia memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Ucapan syukur yang selalu keluar dari mulutnya berasal dari hati yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa mengungkapkan rasa syukurnya dalam segala situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara-saudara, alamilah kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita diberikan kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya firman Tuhan
boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan, mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kami mohon Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat menerapkan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami, sehingga nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia melakukan firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.